Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Setelah melalui proses panjang, sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok kemarin akhirnya diputuskan Majelis Hakim. Majelis Hakim yang dipimpin Dwiarso Budi Santriato memvonis Ahok dengan hukum 2 tahun penjara. Berdasarkan vonis hakim itu, Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penistaan agama. Usai divonis 2 tahun penjara, Ahok langsung digiring ke LP Cipinang. Saat vonis jatuh, berikut keputusan hakim untuk segera dibawa ke LP Cipinang, ratusan pendukung dan simpatisan Ahok yang sejak pagi sudah berada di halaman ruang sidang kantor Kementerian Pertanian langsung bergegas mengantar sang gubernur ke LP. Sementara ratusan pendukung lainnya sudah menunggu Ahok di LP Cipinang. Suara-suara kekecewaan berikut tangis pun pecah. Cepetan ke Salemba, Ahok di Salemba, dibawa ke Salemba. Pak Ahok diberikan kekuatan. Kasihan, orang jujur dia, orang jujur. Tak lama berselang, istri dan putra pertama Ahok, Veronica Tan dan Nicholas tiba di LP Cipinang. Tak sepatah kata pun terucap. Keduanya secara terpisah berjalan membelah kerumunan massa. Hanya sahabat Ahok yang baru saja dilantik menggantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, yakni Jarod Saiful Hidayat, yang sanggup menghadapi pertanyaan awak media. Saya sudah bertemu sama Pak Ahok, sama penasihat hukum, sama keluarganya ya, Bu Vero dan putranya, serta adik ya beliau, Bu Bibi ya, sudah berkoordinasi. Yang saya sampaikan adalah ya tetap sabar. Ekspresi Jarod datar, kesedihan tampak bergurat. Sebagai sahabat ia tampak berusaha tegar sambil terus memberi support untuk keluarga Ahok agar tabah dan bersabar, ikhlas menerima keputusan hakim. Di luar LP, yel-yel dukungan bercampur kekecewaan terus bergema. Ungkapan doa dan simpati untuk Ibu Vero dan anak-anak Ahok terus disuarakan. Ya pastilah, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, namanya orang tua, Pak Ahok punya anak 2, melihat papanya dibawa dan akan segera ditahan ya. Pasti kita punya kedagingan, kita manusia, pasti sekitar kuat-kuatnya pasti netes air mata, pasti ada kesedihan. Tapi seperti saya bilang, Bu Vero juga orang yang sangat takut akan Tuhan. Bu Vero memang ditempatkan Tuhan di sebelah Pak Ahok, menjadi penguat dan penyeimbang buat Pak Ahok. Kekecewaan tak hanya membuncah dari para pendukung Ahok. Mereka yang selama ini menuntut agar Ahok dihukum maksimal juga ungkapkan kekecewaan. Aduh, kalau bagi saya kurang itu 2 tahun itu. Seharusnya 5 tahun, paling sedikit 5 tahun. Ya, sebab dia begitu banyak menggaduhkan rakyat pada seluruh Indonesia sehingga kita menjadi terpecah belah. Ya, jadi saya berharapan lebih banyak lagi dari itu kalau bisa. Pro kontra ihwal keputusan hakim juga memantik kalangan selebriti untuk angkat bicara. Mulai dengan memposting komentar di Instagram seperti Ari Wibowo, Ayudhya Bing Slamet, Luna Maya, Putri Patricia, Ernest Prakasa, hingga Sherina Munaf. Sebagian lainnya ungkapkan langsung ke awak media. Kalau bicara setuju atau nggak setuju dengan vonis 2 tahun itu, aku rasa bukan kapasitas aku karena nggak ngerti hukum ya, aku bukan orang hukum. Tapi aku harap proses pengadilan itu bisa berjalan sesuai dengan semestinya sih.
Saat sang idola tengah mendekam di penjara, pagi ini Adi MS dan relawan Ahok menghelat konser di depan Balai Kota untuk menunjukkan simpatinya pada Ahok. Sebagai musisi ingin mengekspresikan diri saya, ternyata saya ngobrol dengan beberapa penyanyi paduan suara. Ya udah, kita nyanyi aja, nggak pakai panggung, nggak pakai instrumen orkestra, hanya playback, CD, iringannya rekaman, tapi penyanyinya spontanitas aja. Semalam sekitar pukul 1 dini hari tadi, setelah pendukung Ahok mulai berangsur pulang usai ditemui Jarod, ditemani sang istri Veronica, Ahok akhirnya dibawa ke Mako Brimob Depok, Jawa Barat. Tadi saya menghimbau kepada seluruh relawan yang ada di sini untuk segera pulang sesuai dengan tertib. Dan mereka menyanggupi akan pulang dengan tertib. Di tengah kegaduhan yang sudah berlangsung nyaris setahun lebih itu, apapun keputusan hakim mungkin itu jalan terbaik yang harus diterima semua pihak. Toh secara konstitusional, terpidana tetaplah punya hak untuk melakukan banding. Kita harus ikhlas dan akan menempuh di jalan hukum. Ya. Pelajaran yang bisa diambil ya kita sebagai manusia ya memang harus berhati-hati dalam berucap, dalam melakukan sesuatu, kita harus berhati-hati, bertanggung jawab gitu. Jadi ya apa yang keluar dari mulut kita ya harus kita pertanggungjawabkan kan. Jadi ya ada baiknya kita selalu berbicara yang baik, berbahasa lisan yang tidak menyakiti siapapun gitu. Terus gimana sih perasaan kamu untuk bisa bergabung terus gitu kan ya? Manggung bareng Raisa. Manggung sama Raisa, kapan lagi? Terus diwawancarain.